Di chapter sebelumnya, nggak cuma Zeno aja, tapi kedua anggota Dark Tide lainnya, yaitu Vanica dan Dante, juga sudah mulai bergerak melakukan penyerangan, guys. Nah, dengan bergeraknya semua anggota Dark Riot, apakah ini bisa dijadikan pertanda bahwa perang besar telah dimulai? Tonton video sampai habis, akan kita bahas di pembahasan kali ini. Yo, halo semua, kembali lagi bersama gue Fatur Ibnu Hamdi di channel Bang Fatur tentunya. Dan di video kali ini, gue akan sedikit membahas Manga Bell Clover chapter 240. By the way, sebelum kita masuk pembahasan, gue mau ngingetin lagi nih. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, karena subscribe itu gratis. Dan untuk mengembangkan channel ini ke yang lebih baik lagi, jangan lupa subscribe dan share. Mantap. Oke, jadi gue ingetin lagi, di chapter sebelumnya nggak cuma Zeno aja, tapi kedua anggota Dark Knight lainnya, yaitu Vanica dan Dante, juga sudah mulai bergerak, guys. Vanica terlihat akan menyerang kerajaan Heart, sedangkan Dante terlihat akan mengincar Kapten Yami. Nah, dengan bergeraknya mereka semua, apakah ini bisa menjadi pertanda bahwa perang besar telah dimulai? Seperti biasa, di sini gue udah mengumpulkan beberapa poin-poin penting dan kejadian menarik yang bisa kita bahas di pembahasan kali ini. Kalau gitu langsung saja pertama, penyerangan Vanica dimulai. Oke, jadi pada awal chapter di sini kita diperlihatkan suasana di kediaman Loro Pechica. Selain Loro Pechica, di sini juga terlihat adanya Charmy, Noelle, Mimosa, Nero, dan juga Gaza. Seperti yang kita lihat di sini, guys, di sini tuh awalnya suasananya tuh masih normal-normal aja, masih biasa-biasa aja. Mereka masih bercanda-canda, masih ngobrol-ngobrol, hingga tiba-tiba Loro Pechica kaget bahwa kerajaannya telah diserang. Ya, kerajaan Spade sudah memulai penyerangannya, guys. Di sini Loro Pechica mengatakan bahwa mereka ada 6 orang. Ternyata di chapter sebelumnya pun sebenarnya sudah terlihat bahwa kelompoknya Vanica berjumlah 6 orang, guys, bukan 4 orang. Cuman gua nggak sadar gitu kalau ternyata di chapter sebelumnya pun ada 2 bayangan orang lagi di belakang Vanica. Jadi sebenarnya di chapter sebelumnya pun kita sudah dikasih tahu bahwa kelompoknya Vanica berjumlah 6 orang. Oh iya, di sini mereka semua juga sudah berpencar atau bisa dibilang ada di seluruh negeri. Mereka semua memiliki kekuatan iblis dan berada di tingkat 0. Ya, seperti yang kita lihat, guys, pada manganya, pada visualnya, di sini terlihat bahwa kelompok Vanica sudah menyerang di segala sisi kerajaan Heart. Padahal seperti yang kita tahu, kerajaan Heart ini memiliki pertahanan sihir di perbatasan. Tapi pertahanan sihir mereka ini dapat dengan mudah dihancurkan oleh kerajaan Spade. Gila gak tuh? Mendengar hal tersebut, tentunya orang-orang yang ada di kediaman Loro Pechica pun kaget. Begitupun dengan Noelle dan Gaza. Dan seperti judul manganya, The Great Wars Breakout, yang itu artinya adalah pecahnya perang besar, ini bisa menjadi pertanda bahwa perang besar telah dimulai, guys. Lanjut yang kedua, Vanica pengguna iblis Megicula. Oke, jadi sebelumnya kita tahu bahwa kerajaan Heart telah diserang. Informasi dari Loro Pechica mengatakan yang menyerang kerajaan Heart semuanya ada 6 orang dan memiliki kekuatan iblis. Nah, nggak lama setelah itu kita mendapatkan ekspresi kaget dari seorang Loro Pechica, yang dimana di sini dia merasakan adanya kekuatan sihir yang lebih kuat dari tingkat 0. Dan tentunya kekuatan sihir yang Loro Pechica rasakan ini adalah milik salah satu anggota Dark Riot. Ya, siapa lagi kalau bukan Vanica. Yang lebih mengejutkan lagi, guys, di sini terungkap bahwa kekuatan iblis yang digunakan oleh Vanica adalah iblis yang namanya sudah tidak asing lagi bagi kita, guys. Ya, ternyata Vanica adalah pengguna iblis Megicula. Akhirnya terungkap juga ya siapa orang yang telah mengutuk Asyar Silva dan juga Loro Pechica. Ternyata orang tersebut adalah Vanica, guys. Berarti dari sini kita tahu bahwa si Vanica sendiri sejak dulu memang sudah konflik dengan kerajaan Heart dan kerajaan Clover. Itu juga berarti bisa dibilang umurnya si Vanica ini udah tua dong ya, guys. Karena dia sudah hidup sejak zamannya Asyar Silva masih hidup. Tapi walaupun udah tua, tetap aja visualnya imut gitu. Mukanya tetap aja imut. Walaupun imut-imut sadis sih, suka ngutuk orang. Dan apakah si Vanica ini akan menjadi anggota Dark Knight pertama yang akan kalah, guys? Karena kalau kita pikir-pikir lagi ya, semua orang yang ada di kerajaan Heart sudah pasti akan bekerja keras dan berusaha untuk mengalahkan Vanica. Kenapa gue bisa bilang begitu? Ya karena untuk menyelamatkan ratu mereka, untuk menyelamatkan Loro Pechica. Kita semua tahu bahwa kutukan Loro Pechica udah nggak lama lagi. Umur Loro Pechica tinggal sebentar lagi, guys. Jadi seenggaknya untuk menyelamatkan Loro Pechica, kerajaan Heart harus bisa mengalahkan Vanica. Jadi pasti akan serius banget kerajaan Heart di sini, akan all out gitu. Mereka akan maksimal. Ditambah lagi Noelle yang saat ini berada di kerajaan Heart punya dendam pribadi terhadap iblis Megicula, terhadap Vanica, karena Megicula telah mengutuk ibunya. Dan selanjutnya, momen pertemuan antara Noelle dan Vanica pun
sudah pasti tidak dapat dihindari. Dan sudah pasti Noelle akan sangat berambisi untuk mengalahkan Vanica. Jadi, apakah Kerajaan Heart akan berhasil memukul mundur Vanica di perang kali ini? Atau malah Kerajaan Heart akan kembali mengalami kekalahan? Patut kita tunggu guys. Lanjut yang ketiga, lokasi Black Bulls saat ini. Oke, selanjutnya kita berpindah tempat. Pada adegan ini, kita sedikit diberikan informasi tentang keberadaan markas Black Bulls sementara ini guys. Ya, jadi setelah pergi dari Kerajaan Clover, skuad Black Bulls meletakkan markas mereka di dekat perbatasan Kerajaan Spade. Saat ini di markas hanya terlihat ada 5 orang aja guys. Sebenarnya sih ada 6 orang, cuman karena Vinral pergi lagi, jadi nggak gua hitung. Ya, yang saat ini ada di markas ada Asta, Vanessa, Gauss, Gray, dan juga Henry. Tentu aja saat ini nggak semua anggota Black Bulls berada di markas. Karena seperti kita tahu, beberapa anggota Black Bulls pun juga sedang ada yang menjalani misi dan kesibukannya masing-masing. Contohnya seperti yang terungkap di sini, Kapten Yami nggak ada karena sedang menghadiri rapat para kapten. Noelle, Charmy, dan Nero kita tahu saat ini sedang berada di Kerajaan Heart. Gordon masih mempelajari tentang sihir kutukan di rumahnya. Dan untuk Luck, sebenarnya di chapter kali ini nggak dikasih tahu si Luck itu kemana. Cuman menurut gua si Luck masih berada di sekitar Kerajaan Heart. Karena di chapter-chapter sebelumnya si Luck terlihat bersama Leopold berada di Kerajaan Heart. Dan untuk Magna dan Zora kita nggak tahu mereka kemana karena sejak 6 bulan yang lalu mereka pergi bersama guys. Jadi kita semua tahu bahwa sekarang kekuatan Black Bulls di markas mereka pun tidak full. Kekuatan mereka sekarang sedang terpisah-pisah guys. Nah yang gue penasaran sama Zora nih, kemana dia sebenarnya gitu. Karena sejak Black Bulls diputuskan untuk menjalani misi menyelidiki iblis di luar Kerajaan Clover, si Zora ini udah gak pernah kelihatan lagi guys. Karena dia memiliki sihir jebakan, apakah si Zora ini sedang menyiapkan jebakan untuk perang besar nanti? Bisa aja guys. Lanjut yang keempat, Dante menyerang Black Bulls. Oke, jadi masih di markas Black Bulls. Di panel selanjutnya, kita melihat gambaran adanya kaki seseorang yang melayang. Dan kita semua tahu kaki siapa ini. Henry yang sebelumnya tidur pun bangun dan memperingatkan teman-temannya. Ketika anggota yang lainnya sadar, markas mereka sudah melayang di udara guys. Dan bisa kita lihat siapa pelaku yang membuat markas Black Bulls melayang. Ya, siapa lagi kalau bukan anggota Dark Triad, Dante. Di chapter sebelumnya pun kita juga sudah tahu bahwa Dante mengincar Kapten Yami. Jadi cepat atau lambat, sudah pasti Dante akan berurusan dengan Black Bulls. Di sini pun Dante sebenarnya sadar kalau Yami nggak ada di situ guys, Yami telah pergi. Tapi walaupun begitu, itu tetap tidak menghalangi Dante untuk bermain-main bersama squad Black Bulls yang lainnya sambil menunggu Yami kembali. Nggak lama setelah itu kita melihat Vanessa, Gauss, dan Henry melancarkan serangan ke Dante. Tapi belum sempat mengenai Dante, di sini serangan mereka terhenti guys, karena Dante kembali menggunakan sihirnya. Dan di momen ini juga terungkap bahwa sihir apa yang telah digunakan oleh Dante. Oke, jadi pertama kita beri tepuk tangan dulu. Kita beri tepuk tangan untuk kalian yang telah berhasil atau berteori bahwa kekuatan sihir Dante adalah sihir gravitasi. Gila. Teori kalian benar guys. Ya, jadi di sini terungkap bahwa Dante menggunakan sihir gravitasi. Dan yang bikin gue takjub guys adalah nama atau teknik dari sihir Dante itu sendiri. Ya, jadi untuk menekan markas Black Bulls, di sini Dante menggunakan sihir gravitasi yang bernama Presence of the Demon King. Yang dimana kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia adalah kehadiran Raja Iblis. Gila gak tuh? Dari nama sihirnya aja, dari nama tekniknya aja, udah serem gitu. Demon King, Raja Iblis. Apakah itu artinya Iblis Dante merupakan iblis terkuat dari kedua anggota Dark Triad lainnya? Bisa jadi guys, karena sebuah nama terkadang bisa menjadi sebuah clue atau sebuah petunjuk gitu. Lanjut yang kelima, Vanessa adalah tingkat Arcane. Oke, jadi kita tahu bahwa sebelumnya Dante menggunakan sihir gravitasi untuk menghancurkan markas Black Bulls. Tapi Black Bulls berhasil selamat di sini guys. Karena apa? Ya karena adanya Vanessa. Seperti kita tahu, sejak mendapatkan sihir pengubah takdir, atau bisa kita bilang kucing Rhodes, Vanessa telah menjadi pertahanan utama squad Black Bulls. Ya, jadi di sini Vanessa menggunakan Rhodes untuk melindungi markas Black Bulls dari serangan gravitasinya si Dante. Tapi dari sini Dante sadar bahwa ternyata ada tingkat Arcane selain Yami di Black Bulls. Ya, sepertinya nggak cuma Yami aja, tapi Vanessa juga akan ikut menjadi target Dante di sini guys. Gue sendiri juga nggak heran gitu, Vanessa bisa dimasukin ke dalam Arcane States. Karena sihir Vanessa sendiri bukan sihir yang biasa, yaitu sihir benang takdir, sihir yang dapat mengubah takdir, sihir yang di atas rata-rata dari kebanyakan orang. Dan seperti yang kita tahu,
Pengertian dari tingkat arcane itu sendiri adalah tingkat di mana seseorang memiliki sihir yang berpotensi untuk mengalahkan kekuatan iblis. Bahkan kekuatan iblis itu sendiri beberapa berada di tingkat arcane. Dan dengan terkonfirmasinya Vanessa sebagai tingkat arcane atau arcane stage, itu berarti saat ini Black Bulls diketahui menjadi squad yang paling banyak memiliki arcane stage, yaitu ada 4 orang guys. Ada Vanessa, Yami, Asta, dan juga Nero. Apakah selain mereka berempat ada tingkat arcane lagi di Black Bulls? Mungkin aja guys. Kalau menurut gue sih Charmy mungkin ya. Charmy itu mungkin berpotensi berada di tingkat arcane. Tapi kalau gue bahas di sini kayaknya bakal kepanjangan guys. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Menurut kalian di Black Bulls ada gak tingkat arcane lagi selain mereka berempat? Kalau ada, kalau menurut kalian ada, jangan lupa tuliskan di komen. Oke. Dan yang keenam, Dante versus Asta. Oke, jadi ini adalah hal menarik terakhir akan kita bahas di pembahasan kali ini. Jadi, seperti kita lihat pada akhir chapter 240, kita melihat adanya serangan tebasan hitam yang menyerang Dante. Tapi Dante berhasil menghindarinya. Dan kita semua tahu bahwa tebasan hitam tersebut adalah jurus Black Slash milik Asta. Dan benar aja guys, pada akhir chapter kita melihat adanya Asta yang terbang menghampiri Dante dan menantangnya bertarung. Chapter 240 pun berakhir di sini. Wah gila guys, itu berarti beberapa chapter ke depan kita akan melihat pertarungan antara Asta dan juga Dante. Yang itu berarti bisa dibilang pertarungan ini adalah pertarungan antar iblis. Gua agak penasaran sih sama reaksi Dante setelah mengetahui bahwa Asta juga memiliki iblis. Dan karena si Dante ini sifat-sifatnya hampir sama kayak anggota Dark Tide lainnya, yaitu suka akan kekuatan. Jadi gue bakal prediksi bahwa ekspresi Dante nanti kurang lebih akan sama pada saat dia mengetahui bahwa Vanessa adalah Arcane Stage, yaitu ekspresi tertarik. Gak cuma itu aja, gue juga penasaran apakah sihir gravitasi milik Dante akan mempan melawan Asta. Karena seperti yang kita tahu, si Asta ini memiliki pedang Demon Destroyer, yang dimana pedang tersebut dapat menetralisir efek sihir musuh. Ya gue sih berharap di sini Asta tidak bernasib sama seperti Yuno saat menghadapi Zeno. Karena kan biasanya ya guys, ini sih biasanya ya, biasanya yang namanya rival itu kalau yang satu kalah, biasanya yang satu lagi juga kalah guys. Ya gue berharap sih di sini Asta dapat menahan Dante, seenggaknya sampai Kapten Yami datang gitu. Jadi apakah Black Bulls menjadi squad pertama yang berhasil memukul mundur kekuatan Dark Riot? Patut kita tunggu guys. Ya itu aja sedikit video pembahasan gue tentang manga Black Clover chapter 240. Terima kasih telah menonton video ini. Jika gue ada salah-salah kata, mohon maaf, dan sekiranya ada yang kurang bisa kalian komen sendiri di kolom komentar. Oke? Dukung terus channel Bang Fatur dengan cara di subscribe, karena dengan subscribe itu artinya kalian sudah berpartisipasi dalam mengembangkan channel ini. Dan gue pun juga makin semangat bikin video ke depannya. Kalau udah subscribe jangan lupa nyalain bell notification-nya, oke? Jangan lupa untuk like and share-nya juga. Terus gak ketinggalan follow IG gue di @fatur198 tentunya. Pokoknya stay tune terus. Tunggu video-video selanjutnya dan terima kasih.